Halo, sekarang lu semua lagi dengerin monolog anak tangga. Ya, gua lagi iseng lagi bikin kayak gini. Ya paling enggak lu orang ada luangin waktu buat dengerin ocehan gue yang gak jelas ya sekarang ini kan. Nah, ya sekarang gimana kabar semuanya? Semua sehat-sehat aja kan? Keluarga nggak ada yang kena corona kan? Temen atau pacar atau gebetan atau istri? Sekarang gue teman-teman gue pada ini ya, pada pelihara binatang, terus ikan kayak anjing. Temen gue juga ada yang pelihara husky. Semua kayak mereka tuh mencari hal-hal yang ada nilai estetikanya semua buat menghibur diri kali ya, buat kayaknya itu bermanfaat buat menenangkan diri lah dari keadaan-keadaan kayak sekarang gini. Nah, ya sekarang gua nggak tahu ya gimana keadaan corona. Gue udah nggak terlalu update lagi di berita apa segala macam, karena terakhir gue lihat pun juga kayaknya makin nambah aja semua. 1000 per hari ya, mungkin dulu nggak nyampe 1000 gara-gara rapid testnya belum memadai kali ya. Terus sekarang giliran udah rapid testnya udah banyak, jadi sekarang udah kelihatan semua banyak naiknya. Gua pun juga nggak ngelihat titik puncak dari penyebarannya, kayak masih naik terus, belum berkurang. Terus yang paling bikin gelisah itu orang-orang kayak semua ini ya, kebanyakan kayak biasa-biasa aja ya. Banyak yang mengabaikan PSBB, ada aja kejadian-kejadian aneh, tingkah-tingkah yang aneh kan. Kayak gue tuh makin bikin hopeless ya semua. Karena yang gue takutin itu sekarang gimana kalau 70% warga Indonesia udah kena corona. Jadi kalau udah kayak gitu, gue yakin pasti semua bakal chaos semua saham jatuh, dolar naik lagi, pengusaha banyak yang tutup, banyak banget sekarang, makin bertambah. Mungkin kalau udah keadaan kayak gitu, penjarahan di mana-mana, polisi, tentara di mana-mana. Ya yang paling bisa lu lakuin kalau keadaan kayak gitu, lu nutup pintu rapat-rapat semua, terus lampu semua lu matiin biar nggak menarik perhatian warga penjara itu. Terus lu paling nggak lu punya gudang cadangan makanan buat keadaan kayak semacam doomsday kecil kayak gitu. Lu mesti punya ruang bawah tanah yang isinya semua makanan lagi, minuman, snack, Indomie. Ya yang lu simpen sekarang udah bukan investasi lagi. Kayak investasi semua lu diemin lagi, nanti tunggu kayak baik baru lu urus. Tapi saat kayak gitu lu udah nggak mikirin make up untuk bini, kayaknya make up lu udah nggak pikirin semua, kayak kebutuhan primer buat bertahan hidup kayak air, makan, segala macem lah, alat untuk mandi, untuk kebersihan, menjaga higienisnya di rumah. Mungkin gua mikir udah ini kali ya, lu mikir terlalu aneh ya, terlalu jauh. Tapi kayaknya orang-orang kayak gue paling enggak mikirnya kayak gitu buat jaga-jaga ya. Paling enggak kalaupun gue mati, nggak mati konyol aja. Dulu waktu mungkin ya gue ngerasain kengerian ini mungkin gara-gara sang gue udah gede, udah dewasa ya. Kalau menurutku sendiri sih, waktu kecil tuh gue pernah ngerasain gue pernah tahu flu burung, MERS, SARS, tapi nggak semengerikan ini ya. Ya sekarang tuh lebih mengerikan. Waktu kecil tuh gue cuma mikirnya main-main terus, sama paling nggak cinta-cintaan ya, cinta monyet. Tapi lucu juga, gue pertama kali suka sama orang itu 1 SD. Terus yang lucunya itu di waktu kelas 6 SD itu, jadi gobloknya bocah-bocahnya kan semua kelihatan, semua udah pasti. Jadi ada satu hari lagi zamannya surat cinta, tuker-tukeran. Jadi dari cowok nyatain perasaannya ke cewek pasti kan, tapi pakai surat cinta. Jadi semua angkatan gua semua pada kirim-kiriman surat cinta. Jadi yang nulis sama yang penerimanya juga
balas pesan surat cinta biasanya. Jadi habis dikasih terus dibales terus dibaca seneng-senengan, itu lucu. Jadi gue mau ceritain ada satu hari di mana kelas gua pas lagi diajar sama wali kelas, terus wali kelasnya itu termasuk 7 dewa langit, jadi termasuk galak kan. Nah tiba-tiba ada anak kecil teman gua sih dari kelas sebelah nganterin surat ke kelas gua. Jadi waktu gurunya juga jelasin nih, anak muncul depan pintu terus dia kasih surat cinta. Dia kayak semacam kurir surat. Surat dia ngasih ke cowok temen gue lupa siapa, dia kasih ke temen gue itu pas dia posisi duduknya itu di samping pintu masuk kelas. Misi pak, kasih terus dia pergi. Terus gurunya juga kepo lagi, itu apa, coba sini, saya mau lihat, kasih saya. Ini surat cinta ya, kalian masih kecil surat cinta ini, coba sekalian semua ngaku sekarang siapa aja yang kirim-kiriman surat cinta. Terus semua yang terlibat dalam kirim-kiriman surat cinta, mau itu cowok maupun itu cewek, semua dikumpulin di perpustakaan, termasuk gue ikutan. Soalnya waktu itu gue awal-awal ini apa sih pada pakai surat cinta, tapi kayak menarik menurut gue. Ya udah gue ikutan, terus gue kirim ke satu cewek, yes, gue kasih terus diterima juga. Jadi waktu itu gue nggak berani, kita orang tuh semua pada pakai jasa kurir lewat temen gue, tolong kasihin dong gitu kan. Jadi kita nggak berani langsung, biasalah bocah-bocah gimana. Nah kayak itu sekilas baliknya. Nah, terus pas di perpustakaan itu gue di situ termasuk ada sekitar 20 anak di situ di perpustakaan, dikumpulin semua, diinterogasi. Ini kamu kirim surat ini ke siapa? Jadi semua dicari sampai ke akar-akarnya, ini siapa aja, ini cewek juga ikut, yang menerima surat pun juga ikut dipanggil di perpustakaan. Waktu itu ada sekitar berapa cewek ya, jadi ceweknya sih nggak banyak, yang pasti yang banyak cowok, sekitar 20 anak di kelas itu. Terus jadi gue kirim surat cinta itu ke si M, namanya M. Nah dari sekitar 80% anak laki-laki yang ngirim surat cinta itu kirim suratnya ke dia, ke si M. Terus diusut-usut, iya yang kirim ke si M banyak banget ya. Gue lihat saingan gue banyak banget waktu itu. Oh ternyata sebanyak ini saingan gue. Oke, gue nggak mau lagi. Kamu ke siapa? Ke M. Kamu ke siapa? Ke M juga. Kamu ke M. Hampir 80% anak laki-laki ke dia semua. Karena memang waktu itu dia cantik. Terus lucunya di kelas 6 SD yang masih umur kecil kayak gitu, dia udah pakai make up. Terus suratnya dikasih parfum. Lucu-lucu sih itu. Nanti kalau pas reuni pasti bakal gue bahas tuh, reuni SD. Ya itu cita-citaan zaman dulu lah. Dimana sekarang gue udah jauh dari perasaan cita-citaan, karena gue udah lama, soalnya gue udah lama membungkam kata hati gue. Jadi gue sekarang lebih suka pakai pikiran daripada pakai hati, soalnya kalau pakai kata hati itu lebih banyak bawa masalahnya daripada hal yang benernya. Jadi udah lama banget gue nggak dengerin kata hati gue, jadi pakai pikiran aja sekarang. Balik lagi ke, ada mobil lewat. Nah ini tempatnya nggak memadai sih. Balik lagi ke topik corona ya. Gua nggak tahu pikiran orang-orang yang skeptis sama kasus-kasus corona, yang nggak percaya bahayanya penyakit itu, bahayanya virus itu maksudnya. Terus nggak salah juga kalau orang bilang lebih baik ku mati gara-gara virus daripada mati kelaparan. Itu nggak salah, itu berarti dia memperjuangkan hidup dia kan, bertahan hidup lah. Gimana tuh kebanyakan kalau orang-orang udah
mentok sama logikanya, biasanya mereka balik lagi ke iman. Semua berdoa biar sembuh dari penyakit atau biar nggak terkena penyakit. Ya, seharusnya sih mereka bertindak ya, jangan cuma berdoa doang ya, ngelakuin, ngikutin peraturan PSBB. Gue juga udah lama banget tuh ngikutin iman gue udah nggak tahu iman gue sekarang kemana. Jadi ya gue termasuk orang yang agnostik, terus nihilism, lagi stoicism, libertarian. Terus yang dimana itu agnostik itu dia percaya adanya Tuhan tapi nggak mengikuti teori agama. Lagi nihilism itu dia prinsipnya apa ya, dia menganggap bahwa hidup setelah kematian itu udah bukan apa-apa lagi. Mereka nggak percaya ada surga, neraka maupun reinkarnasi. Itu prinsip nihilism. Lagi yang ketiga stoicism, itu prinsipnya dia percaya yang bisa dia kontrol itu 100% cuman ada di diri sendiri. Jadi dia nggak bisa mengkontrol keadaan atau faktor-faktor X di luar diri dia. Yang bisa kita kontrol itu cuman 3. Di prinsip stoicism itu cuman 3 yang bisa kita kontrol: pikiran, ucapan, sama tindakan. Terus libertarian itu prinsip yang percaya bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya dalam memilih agama, kebebasan apapun itulah, kebebasan dalam diri dia atau hak-hak dia semua dipastikan dia mendapatkan hak dia semua lah, hak asasi manusia. Itu libertarian. Jadi kalau lu setuju setiap manusia berhak untuk bebas berekspresi, bebas berbicara, bebas memilih agamanya, bebas memilih pasangannya, berarti lu semua termasuk libertarian. Nah, gua ada di keempat itu, agnostik, di nihilism, lagi di stoicism sama libertarian. Gua termasuk 4 itu. Nah, itu not bad lah menurut gua. Gue bikin kayak gini ya, sebenarnya gue juga nggak berharap untuk kayak YouTuber lain gitu dapat AdSense dari mata penghasilan dia setiap hari mereka buat YouTube. Nggak, gue bikin kayak gini kayak semacam dare aja kali ya. Gue mau ngomong, gue bisa di sini tanpa ada orang yang protes atau komplain sebenarnya. Paling orang cuma bisa dengerin doang kan. Ya apa yang rame di otak gue sampein di sini aja. Ya mungkin nanti kalau misalnya gue 10 tahun ke depan gue lihat channel gue lagi, oh dulu gue pernah ngomong kayak gini ya, ternyata dulu gue pernah ngomong kayak gini juga ya. Ya. Pasti opini banyak yang berubah di 10 tahun kemudian. Gue jadi inget omongan satu orang stand up komedian. Dia ngomong kayak gini, nggak masalah kalau lu belum punya mimpi, karena di saat lu udah achieve mimpi lu itu, kemungkinan besar lu nggak tahu mesti kemana lagi. Terus be a minor ambitious, kayak lu jangan terlalu berambisius, lu lakuin aja apa yang ada. Kita nggak ada yang tahu kan itu bisa nge-push lu sampai mana, kemampuan lu sampai mana, lu bisa menguji kemampuan lu. Jadi lakuin aja apa yang ada, terus perlakukan orang lain sebaik mungkin, karena lu akan dinilai dari bagaimana cara lu memperlakukan orang lain.
ya be kindness lah. Terus lagi ini yang gue suka, opini itu kayak asshole, setiap orang punya satu, terus lu mesti cek itu lu secara reguler. Jadi karena misalnya udah lu tua, lu mesti cek terus tuh. Itu sama kayak opini. Opini itu keberadaannya nggak selalu nggak selalu tepat ya, dia nggak selalu pasti seperti itu. Opini itu harus diuji lagi untuk kebenarannya. Kayak opini itu akan selalu berubah di momen sama tanggung jawab lu. Jadi tergantung setiap momen, tergantung tanggung jawab lu. Kayak sekarang mungkin gua tanggung jawab gue cuma diri gue sendiri, tapi nanti di saat gue udah punya istri pasti opini gue berbeda lagi. Jadi opini itu ya nggak akan selalu sama dan harus selalu diuji.